Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua masih sehat dan tetap di rumah saja ya. Nah, kali ini ada pembahasan yang cukup berbeda dari biasanya. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal serta pembahasan persiapan ujian kelas 2 tema 1. Nah, di sini akan dibahas beberapa 5 mapel yang ada di tema 1, yaitu ada bahasa Indonesia, PPKN, matematika, PJOK, dan SBDP. Nah, semoga latihan kali ini membantu kalian, dan latihan ini memang dibuat sesuai dengan kompetensi dasar yang muncul di tema 1. Kita mulai dari soal yang pertama. Gabungan dua atau lebih kata dasar yang memiliki makna baru disebut A. Ungkapan, B. Perintah, C. Kalimat. Jawaban yang benar adalah A. Ungkapan. Contoh ungkapan yang bisa kalian simak dan hafalkan ya. Akal bulus memiliki arti tipu muslihat. Besar kepala memiliki arti sombong. Panjang tangan memiliki arti suka mencuri. Banting tulang memiliki arti bekerja keras. Darah daging memiliki arti anak kandung. Buah hati memiliki arti anak. Buah tangan memiliki arti oleh-oleh. Panjang tangan memiliki arti suka mencuri. Rendah hati memiliki arti tidak sombong. Gulung tikar memiliki arti bangkrut. Soal berikutnya. Kapan kita bisa menggunakan kalimat permintaan tolong? A. Saat dinasehati oleh guru. B. Saat mendapatkan bantuan. C. Saat memerlukan pertolongan. Jawaban yang benar adalah C. Saat memerlukan pertolongan. Fungsi kalimat. Kalimat tolong digunakan saat memerlukan bantuan orang lain. Kalimat maaf digunakan saat berbuat salah. Kalimat terima kasih digunakan saat mendapatkan bantuan. Kalimat perintah digunakan untuk memerintah seseorang mengerjakan sesuatu. Kalimat ajakan digunakan untuk melakukan sesuatu yang baik. Soal selanjutnya. Di bawah ini ciri-ciri kalimat ajakan yang benar kecuali A. Terdapat kata ajakan. B. Tanda seru di akhir kalimat. C. Tanda titik di akhir kalimat. Jawaban yang benar adalah C. Tanda titik di akhir kalimat. Ciri-ciri kalimat ajakan. Kalimat ajakan digunakan untuk mengajak seseorang. Ya, terdapat kata ajakan seperti ayo, mari, yuk. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Nah, contoh kalimat ajakan seperti di bawah ini yaitu mari sholat maghrib di masjid. Soal berikutnya. Andri, yuk besok kita belajar bersama untuk persiapan ujian. Jeffrey, oke, aku setuju, Andri. Pertanyaannya, kalimat yang diucapkan oleh Jeffrey merupakan kalimat A. Perintah, B. Persetujuan, C. Penolakan. Jawaban yang benar adalah B. Persetujuan. Kalimat persetujuan digunakan jika kita setuju dengan ajakan atau pertanyaan maupun pendapat dari orang lain. Nah, contoh kalimat persetujuan yaitu
Iya, baik, aku setuju. Aku mau. Boleh, aku setuju jika demikian. Soal berikutnya, kalimat perintah yang sesuai dengan adanya pandemi corona adalah: A. Gunakan masker saat keluar rumah. B. Jaga kebersihan kelas. C. Buanglah sampah di tempatnya. Jawaban yang benar adalah A. Gunakan masker saat keluar rumah. Soal selanjutnya, di mana kalian dapat menemukan simbol-simbol Pancasila? A. Garuda Pancasila. B. Pancasila. C. Undang-Undang Dasar. Jawaban yang benar adalah A. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pada perisai Garuda terdapat 5 simbol Pancasila. Selanjutnya, lambang negara Indonesia yang benar ditunjukkan oleh gambar A, B, atau C. Jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, sikap yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia terhadap Pancasila adalah A. Acuh, B. Mengamalkan, C. Membaca. Jawaban yang benar adalah B. Mengamalkan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang harus diamalkan. Dasar yang digunakan untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Soal berikutnya, simbol di samping merupakan simbol sila ke A 3, B 4, C 5. Jawaban yang benar adalah B 4. Simbol Pancasila terdapat 5. Masing-masing memiliki simbol yang berbeda-beda. Sila pertama disimbolkan oleh bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol kedua adalah rantai yang memiliki bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ketiga adalah pohon beringin yang memiliki bunyi Persatuan Indonesia. Simbol yang keempat adalah kepala banteng yang memiliki bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol kelima adalah padi dan kapas, memiliki makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, membantu korban bencana alam merupakan pengamalan Pancasila ke A1, B2, C3. Jawaban yang benar adalah B2. Nah, kata kunci dalam pengamalan Pancasila sebagai berikut. Sila 1 mengenai keagamaan. Sila kedua mengenai kemanusiaan. Sila ketiga tentang nasionalisme. Sila keempat tentang permusyawaratan. Dan sila kelima tentang gotong royong untuk keperluan bersama. Soal selanjutnya, tanda yang tepat digunakan untuk membandingkan bilangan 482 dengan 456 adalah A sama dengan, B kurang dari, C lebih dari. Jawaban yang benar adalah
C. Lebih dari. Kita simak penjelasannya. Simbol pembanding bilangan sama dengan kurang dari, lebih dari. Bilangan 5 yang menempati nilai puluhan ditunjukkan oleh A. 598, B. 958, C. 985. Jawaban yang benar adalah, kita simak penjelasannya, nilai tempat 958. 8 di sini memiliki nilai tempat yaitu sebagai satuan, 5 sebagai puluhan, dan 9 sebagai ratusan. Jadi, yang benar adalah yang B, 958. Soal selanjutnya, hasil penjumlahan 134 ditambah 321 yaitu A. 455, B. 453, C. 475. Kita simak penjelasannya. 134 dijumlahkan dengan 321. Kita tulis bersusun. Kemudian kita hitung mulai dari yang paling belakang ya. Mulai dari angka yang menempati nilai satuan. 4 ditambah 1 adalah 5. Selanjutnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. 1 ditambah 3, 4. Jadi jawabannya ya adalah A. 455. Soal selanjutnya, hasil pengurangan 645 dikurangi 333 yaitu A. 318, B. 372, C. 322. Kita simak penjelasannya. 645 dikurangi 333. Kita tulis secara bersusun. Kita hitung dari yang paling belakang. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Maka jawabannya yang benar adalah 312. Soal selanjutnya. Penulisan angka berdasarkan nilai tempatnya yang benar adalah, di situ terdapat gambar yaitu 50-an, 6 satuan, dan 200-an. Penulisannya yang benar yang mana? A. 256, B. 265, C. 526. Jawaban yang benar adalah A. 256. Soal berikutnya. Nada dalam seni musik dibagi menjadi 2, yaitu A. Suara pelan dan suara kelas, B. 1 ketukan dan 2 ketukan, C. Nada panjang dan nada pendek. Jawaban yang benar adalah C. Nada panjang dan nada pendek. Penjelasannya, nada dalam musik dibagi menjadi 2, yaitu nada panjang dan nada pendek.
Nada panjang dan pendek yang beraturan dalam musik membuat seni musik menjadi indah untuk didengarkan. Selanjutnya, apa isi dari lagu berjudul Peramah dan Sopan? A. Rajin belajar, giat bersekolah dan selalu senang. B. Jujur, rajin bekerja, ramah dan sopan. C. Bekerja keras menuju masa depan yang cerah. Jawaban yang benar adalah B. Jujur, rajin bekerja, ramah dan sopan. Lagu Peramah dan Sopan diciptakan oleh Pak Daljono. Lagu Peramah dan Sopan membahas tentang membangun karakter positif seperti jujur, rajin bekerja, ramah, dan tentu saja sopan. Sehingga Handai dan Taulan alias kawan jadi senang dengan kita. Soal selanjutnya, seni tari menonjolkan keindahan. A. Suara, B. Gerakan, C. Gambar. Jawaban yang benar adalah B. Gerakan. Seni tari merupakan seni yang menampilkan keindahan gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik. Seni tari dapat dibawakan individu atau secara berkelompok. Soal selanjutnya, karya yang dalam proses pembuatannya didasarkan pada pikiran seseorang disebut A. Temporer, B. Terapan, C. Imajinatif. Jawaban yang benar adalah C. Imajinatif. Karya imajinatif merupakan karya yang dibuat berdasarkan apa yang dipikirkan oleh seseorang. Misalnya, seseorang hendak membuat karya. Dia memikirkan bunga mawar, maka ia akan membuat karya seni bunga mawar. Soal selanjutnya, bahan yang diciptakan oleh manusia disebut bahan A. Buatan, B. Alam, C. Imitasi. Jawaban yang benar adalah A. Buatan. Bahan buatan dapat didapatkan dengan cara membeli, misalnya manik-manik. Selain bahan buatan, terdapat bahan alam yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar, misalnya bunga kering. Soal selanjutnya, gerak yang tidak mengakibatkan perpindahan tempat disebut A. Lokomotor, B. Non-lokomotor, C. Manipulatif. Jawaban yang benar adalah B. Non-lokomotor. Gerak dalam olahraga dibagi menjadi 3, yaitu lokomotor. Lokomotor merupakan gerak yang berpindah tempat. Non-lokomotor merupakan gerak yang tidak berpindah tempat. Manipulatif merupakan gerak yang dilakukan menggunakan objek atau alat. Selanjutnya, gerak non-lokomotor dapat dilakukan dengan cara A. Berjalan, B. Bermain simpai, C. Squat jump. Jawaban yang benar adalah C. Squat jump. Contoh gerak dalam olahraga. Lokomotor, contohnya berlari, berjalan. Non-lokomotor, contohnya squat jump atau lompat.
Sedangkan manipulatif contohnya menendang bola, melempar bola. Soal selanjutnya, permainan tradisional yang mengharuskan pemainnya berpindah tempat adalah A. Bekel, B. Gobak sodor, C. Dakon. Jawaban yang benar adalah B. Gobak sodor. Soal selanjutnya, kekuatan otot kaki dapat dilatih dengan cara A. Bermain, B. Bermain simpai, C. Manipulatif. Jawaban yang benar adalah A. Berlari. Olahraga dapat melatih kekuatan otot. Berikut contoh olahraga yang dapat melatih kekuatan otot. Otot kaki dapat dilatih dengan cara berlari, squat jump, atau lompat tali. Sedangkan otot lengan dapat dilatih dengan melempar bola, kemudian bermain kasti, dan angkat beban. Soal selanjutnya, tahapan squat jump yang benar adalah A. Melayang, tolakan, mendarat, B. Tolakan, mendarat, melayang, C. Tolakan, melayang, mendarat. Jawaban yang benar adalah C. Tolakan, melayang, mendarat. Oke, cukup sekian pembahasan soal kisi-kisi ujian tema 1 kelas 2. Semoga bermanfaat dan semakin membantu persiapan menghadapi ujian. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.